masuk ke dari 7 jurus BK hebat yang akan saya implementasikan Bapak Ibu, 2 jurus kepada Bapak Ibu guru non BK. Kita masuk ke jurus yang kedua, kelola emosi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Hari ini Bapak Ibu saya berdiri di sini bentuk implementasi dari 7 jurus BK hebat yang pelatihan yang pernah saya laksanakan dan sudah saya ikuti Bapak Ibu. Sebelum masuk ke 7 jurus BK hebat, Bapak Ibu saya undang untuk berdiri untuk menyanyikan 7 jurus BK hebat. Saya persilakan kepada Bapak. Mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan persahabatan, mendidik dengan tulus, dengan jujur, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Ikuti juga memang wajahnya. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menangkap situasi. Semua aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menangkap situasi. Diberikan kepada Bapak Ibu guru non BK. Saat yang saya berikan jurus yang kedua, kelola emosi, jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Baik Bapak Ibu, saya akan membagikan kertas kertasnya diletakkan saja di Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kertas telah saya berikan kepada Bapak Ibu. Nantinya saya akan membacakan cerita. Tapi sebelum saya membacakan ceritanya itu, nanti kertas itu jika Bapak Ibu merasa senang, bisa kertas itu Bapak elus. Jika merasa kesal, bisa Bapak Ibu usutkan dia. Jika Bapak Ibu emosi, kertasnya bisa sampai Bapak Ibu sobekkan. Tunggu Ibu ya. Oke baik. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu pejamkan mata. Iya, pejamkan mata Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pejamkan mata. Saya akan membacakan nanti reaksi Bapak Ibu di kertas itu langsung ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantung di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak kehabisan bensin. Dengan susah payah Bapak Ibu mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Sampailah Bapak Ibu di
adanya. Bayangkan aktivitas yang seru seketika buyar. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi tidak terlihat memberikan perhatian dan menunduk di bangkunya. Saat sedang didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Tak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebenarnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menjaga ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi memaksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau menjemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Bapak Ibu kembali ke kelas dengan ban ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Silakan Bapak Ibu membuka mata. Mana ya? Bapak Ibu kertasnya? Mana kertasnya? Emosi saya, tidak marah pada sesuatu. Dapat atas reaksinya. Ada kayak kusut. Oke, Ibu ini. Kalau beri alasannya Ibu, saya kesal Bu, karena media ajar itu sudah saya siapkan dengan baik dari rumah. Ternyata nggak jadi saya praktekkan di kelas. Sungguh sangat kesal. Terima kasih Ibu. Terima kasih atas reaksi dari Bapak Ibu. Lanjut Ibu. Menyadari diri, kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Contohnya, saya bisa mengenal emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir, dan lain-lain. Yang kedua, self management atau mengelola diri, kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Contohnya, saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya pada saat marah, takut, khawatir, dan lain-lain. Yang ketiga, responsible decision making, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat ada situasi tertentu. Contohnya, saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Yang keempat, relationship skills atau terampil berrelasi, kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dan latar belakang yang berbeda. Contohnya, saya menjalin pertemanan yang sehat dengan mereka. Yang kelima, social awareness atau peduli sosial, kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dan latar belakang yang berbeda. Contohnya, saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Tentang emosi dasar dari turunannya. Bahagia, kita pasti merasa puas, lega, riang, damai, bangga, untung, bersyukur, dan bersemangat. Jika kita sedih Bapak Ibu, malu, kosong, kecewa, kasihan, berduka, bersalah, kesepian, sengsara, dan terlantar. Jijik, enek, muak, isi, bosan, berat, marah, iri, kesal, benci, murka, cemburu, tersinggung, takut, ngeri, gugup, cemas, tersiksa, waspada, ragu-ragu, tak berdaya, terkejut, heran, tertipu, terpesona. Untuk dapat mengendalikan otak kita harus menamai dan mengenalinya dengan baik. Saat kita menamai dan mengenali, maka otak neokorteks kita yang bekerja. Bagian otak ini yang bekerja secara logis dan penuh pertimbangan. Sebaliknya, saat kita kehilangan kendali, maka otak rektil akan mengambil alih. Jika otak rektil yang aktif, maka bagian otak yang lain shutdown, termasuk otak
yang berfungsi untuk beradaptasi. 7 jurus BK Bapak Ibu, ini yang dinamakan telapak tangan kita, yang dinamakan kalau reptil Bapak Ibu itu disebut dengan dinosaurus. Ini dia Bapak Ibu. Ini telapak tangan kita ini Pak Bapak Ibu. Iya, jempol kita itu limbik. Iya, limbik ini seperti ibaratnya bunglon yang bisa berubah-ubah jenis emosi kita Bapak Ibu. Sedangkan ya korteks pawang. Jadi Bapak Ibu, ya korteks ini Bapak Ibu, pawang. Iya. Jadi Bapak Ibu, jika kita marah, kita tidak bisa mengendalikan emosi, maka reptil kita yang bekerja. Marah kita itu sudah meledak. Maka reptil yang bekerja Bapak Ibu yaitu dinosaurus. Tetapi jika Bapak Ibu kesal marah dengan orang lain tetapi bisa Bapak Ibu mengendalikannya, Bapak Ibu berhenti sejenak, lalu Bapak Ibu menarik nafas, maka ada korteks lah yang mengendalikan Bapak Ibu atau pawang. Lalu di sini Bapak Ibu marah atau mengambil sebuah tindakan pelampiasan emosi marah tersebut. Seringkali tindakan yang kita ambil berdampak buruk, sehingga saat kita sadar kita menyesali tindakan yang kita lakukan. Untuk menghindari itu Bapak Ibu, maka saat emosi kita aktif, kita mengambil jeda dulu Bapak Ibu. Jeda. Saat jeda itulah kita mencari beberapa opsi atau tindakan. Lalu kita pertimbangkan apa jangka panjangnya. Bapak Ibu, silakan menggambar emosi yang Bapak Ibu alami saat ini. Bisa Bapak Ibu? Bisa ya Bapak Ibu? Bisa ya Bapak Ibu? Emosi ini Bapak Ibu. Emosi. Iya, emosi. Bapak Ibu apakah lagi kesal, marah, apakah lagi sedih, bisa Bapak Ibu gambarkan. Oke Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Ibu Irma. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Tumbuh saat ini. Dan semoga Bapak Ibu dari jurus yang kedua ini, kita semua yang hadir di sini Bapak Ibu dapat mengendalikan emosi kita, terutama pada siswa-siswi kita. Bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari dan mengaplikasikannya kepada peserta didik di sekolah kita. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih.